Hello guys, perkenalkan nama saya Mushab. Saya adalah mahasiswa D3 Akuntansi di Politeknik Keuangan Negara STAN. Di sini saya akan mencoba membahas tentang arus kas atau cash flow. Arus kas itu terdiri atas 3 aktivitas utama perusahaan. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan atau financing. Dalam cash flow sebenarnya ada 2 metode yang bisa digunakan. Ada direct dan ada indirect. Tapi yang saya akan coba dibahas di sini hanya metode yang directnya aja, dan saya akan hanya membahas tentang operasinya saja. Kenapa? Karena di bagian aktivitas operasi itulah yang membedakan antara direct dengan indirect. Oke, sekarang kita akan masuk membahas ke intinya. Dalam direct method yang bagian operasi ada 2 hal inti yang akan kita bahas, yaitu cash receipt dan cash paid. Ini adalah 2 hal inti dalam direct method. Jadi pada saatnya kita hanya mencari nilai bersih dari cash yang kita terima dikurangi dengan cash yang kita bayarkan. Cuma simpel itu aja. Sebelum kita lanjut ke lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ketika kita menghitung cash paid dengan ketika kita menghitung cash receipt. Kalau tadi ketika kita menghitung cash receipt, jika ada penerimaan cash maka kita akan menambahnya, dan sebaliknya ketika ada pengeluaran cash maka kita akan menguranginya. Nah, untuk yang cash paid itu sebaliknya. Ketika ada pengeluaran cash, maka kita akan menambahnya, dan ketika ada pemasukan cash, kita akan menguranginya. Sekarang kita masuk ke bagian cash receipt. Cash receipt bisa kita bedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, from customer dan from other. From other ini contohnya bisa dalam bentuk dividen yang kita terima dari perusahaan lain, atau bisa juga dalam bentuk bunga yang kita terima ketika kita meminjamkan uangnya. Yang pokoknya sebenarnya ada di bagian customer ini, maka ini akan kita bahas lebih lanjut. Untuk menghitung cash receipt from customer, kita menentukan yang pertama adalah besarnya sales atau penjualan dari suatu perusahaan. Lalu kita akan menyesuaikannya dengan nilai penurunan AR ataupun dengan nilai kenaikan dari AR atau piutang. AR itu piutang ya. Ketika kita pakai contoh, ketika suatu perusahaan nilai piutangnya bertambah, artinya si perusahaan itu menjual barang, tapi si pelanggannya ini nggak bayar dalam bentuk cash, atau nanti bayarnya nanti aja ya, kayak gitu ya. Dengan kata lain, si perusahaan tidak menerima cash yang seharusnya diterima dalam saat ini. Makanya ketika nilai piutang itu bertambah, maka kita harus mengurangi nilai sales dalam menghitung cash receipt-nya. Itu. Sekarang kita coba contoh ketika nilai AR itu berkurang. Ketika nilai piutang berkurang, artinya si pelanggan telah membayar piutangnya dong. Dengan kata lain, si perusahaan menerima cash hasil dari bayarnya si pelanggan. Makanya ketika nilai AR-nya ini berkurang, maka kita harus menambahnya terhadap sales. Oke, tadi kita sudah membahas tentang cash yang kita terima. Sekarang kita akan membahas tentang cash yang kita bayarkan. Secara garis besar, kita akan membagi cash yang kita bayarkan terhadap 5 kelompok. Yang pertama adalah cash paid to supplier atau cash yang kita bayarkan kepada supplier kita atau pemasok kita. Lalu cash paid to employee, atau ini gaji ya, kepada karyawan kita. Lalu yang ketiga ada cash paid for interest, bunga. Bunga ini muncul karena perusahaan pada umumnya menjalankan beberapa aktivitas melalui financing yang menimbulkan adanya bunga. Lalu kelompok yang keempat ada cash paid for operating expense, dan yang terakhir adalah cash paid for income tax. Sekarang kita akan bahas cash paid to supplier. Yang pertama kita tentukan adalah nilai dari COGS-nya atau harga pokok penjualan, yang akan dipengaruhi oleh nilai inventory dan nilai dari hutang perusahaan atau akun payable. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu nilai dari inventory. Ketika nilai inventory itu bertambah, artinya si perusahaan mengeluarkan uangnya untuk membeli inventorinya. Berarti ada pengeluaran kas, sehingga kita harus menambahnya terhadap COGS. Lalu kita bahas faktor yang kedua, yaitu hutang atau akun payable. Ketika nilai akun payable itu berkurang, artinya si perusahaan melunasi hutangnya kan, maka
ada pengeluaran kas yang terjadi, sehingga setiap ada penurunan dari akun payable maka kita harus menambahnya terhadap COGS. Sekarang kita akan menghitung untuk yang operating expense. Yang pertama kita menentukan nilai dari operating expense itu dengan catatan kita harus mengeluarkan nilai-nilai expense yang tidak berhubungan dengan kas. Contohnya ada depresiasi dan ada amortisasi. Setelah itu kita akan menghitung pengaruh dari prepaid expense dan accrued payable. Kita bahas yang pertama, prepaid expense. Prepaid expense contohnya adalah prepaid land. Ketika perusahaan itu menyewa suatu gedung lah, anggaplah, berarti perusahaan mengeluarkan kasnya. Nah, karena terjadi pengeluaran kas, maka kita akan menambahnya terhadap operating expense. Lalu yang kedua, accrued payable. Contohnya ada unearned revenue. Ketika perusahaan punya unearned revenue, berarti ada kas yang kita terima tapi pekerjaannya belum kita lakukan kan. Nah, karena ada penerimaan kas, maka ketika ada peningkatan dari unearned revenue, kita harus menguranginya terhadap operating expense. Sekarang kita akan bahas untuk yang interest expense. Bagian ini akan sangat mudah. Yang pertama kita hanya perlu menentukan nilai dari interest expense-nya, lalu kita akan menyesuaikannya terhadap interest payable. Ketika nilai interest payable-nya itu bertambah, artinya bunga yang seharusnya dibayar oleh perusahaan tapi nggak dibayar oleh perusahaan. Dengan kata lain, tidak terjadi pengeluaran kas, sehingga ketika nilai interest payable-nya bertambah, kita harus menguranginya terhadap interest expense. Begitu juga sebaliknya. Income tax. Income tax ini logikanya sama kayak yang interest tadi. Yang pertama kita menentukan nilai dari income tax itu sendiri, lalu kita akan menyesuaikannya dengan income tax payable. Tadi contohnya kita udah pakai yang kenaikan, sekarang kita pakai contoh yang penurunan. Ketika nilai income tax payable-nya itu berkurang, artinya si perusahaan itu membayar hutang pajaknya, sehingga terjadi pengeluaran kas. Makanya ketika nilai income tax payable-nya berkurang, kita harus menambahnya terhadap income tax. Oke, yang terakhir yang belum kita bahas adalah cash paid to employee, atau kita bisa menggunakan wages expense. Mungkin ini akan sangat jarang didengar oleh teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dalam income statement, wages expense ini sudah termasuk dalam operating expense. Itu makanya jarang sekali ini muncul dalam laporan arus kas. Tapi kita juga bisa memisahkannya. Nah, ketika kita ingin memisahkannya, maka kita pertama menghitung nilai dari wages expense. Lalu kita akan menyesuaikannya dengan nilai dari wages payable. Sama dengan logikanya dengan yang tadi ada income tax dan interest. Ketika nilai wages payable-nya bertambah, maka kita harus menguranginya terhadap wages expense. Begitu juga sebaliknya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas antara cash receipt dan cash paid-nya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari operating activity-nya. Cara ngitungnya adalah sangat mudah. Kita jumlahkan nilai cash receipt-nya, lalu kita kurangkan dengan nilai cash paid-nya. Sebagai penutup akhir video ini, saya akan menyampaikan kesan-pesan saya selama saya belajar dengan Pak Hares di kelas. Yang pertama, kesan dari saya adalah sangat menyenangkan. Pak Hares membuat metode belajar dengan per kelompok kecil-kecil, dan itu sangat bagus. Kenapa? Karena dengan adanya kelompok kecil-kecil itu, kita akan atau mahasiswa akan jadi nggak ngantuk ketika belajar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Pak Hares selalu melakukan lokalisasi handphone dan gadget-gadget lainnya. Dengan adanya lokalisasi ini, si mahasiswa akan fokus terhadap pelajaran dan tidak terganggu pikirannya untuk ngecek HPK, untuk main HPK, untuk chatting dan lain sebagainya. Saya mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada Pak Hares. Begitu banyak ilmu yang saya dapatkan di kelas, baik itu ilmu tentang akuntansinya, baik itu ilmu tentang kehidupannya, dan ilmu-ilmu lainnya. Pesan saya untuk kedepannya, ini adalah terobosan metode yang sangat baik untuk digunakan oleh para dosen yang lainnya dalam belajar dan mengajar di kelas. Semoga semakin banyak dosen-dosen yang menggunakan metode-metode yang digagas oleh Pak Hares ini, dan semoga pendidikan di Indonesia semakin baik lagi. Itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan dadah.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way semoga to ask you a question. Yang akan saya coba bahas di sini adalah tentang operating activity. Operating activity katanya di mana ya? Yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day